Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan hasil pengabdian masyarakat dengan topik membangun jiwa wirausaha anggota Aisyah di Sinduadi Tengah, Melati, Sleman, melalui usaha tanam makanan dan minuman halalan dan thayyibat. Sebagai anggota tim saya yaitu saya sendiri dan Ibu Lestari Rahayu dengan dibantu oleh beberapa mahasiswa magang. Sebagai latar belakang dari pengabdian kami, yaitu bahwa pada masa pandemi COVID-19 itu berdampak pada selain sektor kesehatan juga sektor ekonomi. Dan pembatasan sosial itu menyebabkan terhambatnya semua mobilitas. Nah, pembatasan sosial berdampak pada menurunnya omset produk di pasar, utamanya produk atau komoditas pertanian yang melimpah dan mudah rusak. Salah satu komoditas yang terkena dampak pandemik saat ini yaitu produk cabai, di mana harga cabai di pasar merosot sampai tajam pada angka Rp6.000 per kilo. Nah, ini sangat merugikan petani. Oleh karena itu, produk cabai itu memerlukan penanganan agar dapat disimpan lebih lama, karena memang sifat produk pertanian pada umumnya itu mudah rusak. Salah satu upaya untuk menyelamatkan produk cabai yaitu dengan pengolahan supaya menjadi produk baru melalui proses pengeringan. Dengan proses pengeringan ini kita memanfaatkan sinar matahari untuk menjemurnya karena biayanya murah. Dapat juga dengan proses pengovenan apabila tidak memungkinkan untuk dijemur. Cara pengovenan ini lebih cepat, cuman agak sedikit sulit karena harus lebih terampil supaya tidak menjadi sangat kering. Dan kadang kalau sangat kering itu menjadi rasanya menjadi pahit. Kemudian produk cabai ini dengan cara pengeringan seperti ini diharapkan akan lebih tahan lama. Nah, ini bentuk olahan cabai nantinya berupa bubuk cabai atau biasa orang mengatakan itu bon cabai, abon cabai. Bentuk bubuk cabai ini keuntungannya yaitu yang pertama volumenya menjadi ringkas. Jadi kalau nanti digiling itu menjadi cukup ringkas, kemudian lebih higienis tergantung pengemasannya. Kemudian dengan ditambah beraneka macam bumbu menjadikan cita rasanya lebih enak. Kemudian yang keempat juga mempunyai nilai ekonomis karena bisa dijual. Kemudian selain cabai, kegiatan pengabdian kami juga memberikan pelatihan tentang pengolahan produk jahe. Jadi jahe ini merupakan tanaman yang banyak diusahakan di masyarakat berupa rimpang. Jadi jahe ini merupakan rimpang, bentuk rimpang. Kemudian nanti proses pengolahannya nanti berbeda dengan cabai. Kalau cabai tadi berupa bubuk yang dikeringkan, tetapi untuk jahe ini berupa pengkristalan. Kemudian dapat disajikan sebagai minuman yang enak dan sehat. Kemudian dapat memberikan efek imun terhadap penurunan kondisi kesehatan. Nah, ini cocok dengan kondisi pandemik saat ini.
Kemudian sama dengan cabai, jahe ini akan dapat disimpan lama apabila dibuat kristal dan mudah didapat di pasaran. Metode pelaksanaan pada pengabdian ini yaitu dengan penyuluhan dan pelatihan. Penyuluhan itu mengawali proses pelatihan, kemudian pelatihannya mengundang pelatih yang sudah profesional dan dilakukan di laboratorium agribisnis, kemudian meneruskan kepada objek sasaran pengabdian. Hasil yang diperoleh dari pengabdian ini, tahap pertama tadi persiapan, melakukan pelatihan dilakukan di lab agribisnis yang diikuti beberapa mahasiswa yang akan magang. Kemudian setelah itu pelatihan pada objek sasaran itu kepada ibu-ibu anggota Aisyah di Ranting Sinduadi Tengah, Melati, Sleman, bersama dengan beberapa mahasiswa yang magang melakukan pelatihan membuat bubuk cabai dan bubuk jahe. Bubuk cabai ini pada proses pelatihannya itu disiapkan sebelumnya karena cabai ini harus digiling dan prosesnya harus dikeringkan dulu. Jadi persiapan untuk mengeringkan itu memakan waktu 5 hari. Setelah kering baru cabai itu dapat diolah, digiling. Kemudian setelah digiling, kemudian supaya teksturnya menjadi homogen, kemudian disaring dengan saringan. Kemudian yang kedua, pembuatan bubuk jahe ini hampir sama, hanya bedanya kalau jahe ini tidak dikeringkan tetapi diambil larutannya. Jadi digiling dulu, kemudian dilarutkan dalam air menjadi larutan jahe, kemudian ditambah dengan bumbu-bumbu yang lain dan ditambah gula pasir supaya nanti bisa mengkristal. Ini terlihat proses pengadukan dengan pemanasan dilakukan agak lama, kira-kira 2 jam baru dapat mengkristal. Setelah mengkristal kemudian dilakukan pengadukan terus sampai berbentuk bubuk jahe. Ini adalah hasil produk jadi dari bubuk jahe yang sudah disaring. Ini disaring bisa lembut atau bisa agak kasar. Kemudian setelah disaring, kemudian dikemas. Kemudian bubuk cabai yang sudah jadi, yang sudah digiling dan sudah disaring, juga akan dikemas. Biasanya kalau cabai ini dikemas dalam botol kecil-kecil. Kemudian kegiatan pengabdian ini diakhiri dengan penyerahan barang hibah kepada objek sasaran, yaitu kelompok Aisyah di Sinduadi, yang diterima oleh Ibu Ketua Aisyah, yaitu Ibu Insinyur Dwi Setiawati yang ada di tengah ini. Kemudian yang kanan ini adalah kami anggota pengabdiannya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.